apakah dampak baik dan dampak politik maupun untuk pemerintahan untuk kabinet Jokowi ini tuh berpengaruh banget nggak sih Mbak dengan Mahfud ini mundur seperti itu? Menurut saya sih berpengaruh ya, karena kacamata kita tentu saja tidak bisa hanya kacamata etik. Kalau kacamatanya kacamata etik, maka kita harus melihat ini sebenarnya waktu pertama kali Pak Mahfud nyawapres itu harusnya sudah mundur. Kacamata kita adalah kacamata elektoral. Jadi eh, dan kalau kita melihat kabinet itu kan harus dibedakan tuh antara yang pihak-pihak yang maju langsung seperti Pak Mahfud dan juga sebenarnya Pak Prabowo dengan orang-orang yang punya afiliasi politik yang kuat, tentu saja misalnya Pak Zulhas, Pak Airlangga, begitu ya. Tapi juga yang kategori ketiga, menteri-menteri yang tidak punya afiliasi politik yang kuat, seperti Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, Bu Retno. Nah, khusus Pak Mahfud, menurut saya memang pasti akan punya dampak elektoral yang kuat baik untuk kubunya Pak Mahfud sendiri 03 maupun bagi legitimasinya Pak Jokowi, pemerintahan dia secara umum. Nah, kenapa begitu? Karena saya kira apa yang dilakukan Pak Mahfud itu sekarang ini seperti sedang membuat garis demarkasi dengan kekacauan pemerintahan yang memang sudah sangat luar biasa menurut saya. Ketika anggaran itu sudah dialokasikannya secara kacau berlebih-lebihan, tidak sesuai penganggaran dalam perencanaan anggaran dalam APBN, memaksakan realokasi anggaran secara berlebih-lebihan dan dengan melanggar kekuasaan, dan itu dilakukan untuk kepentingan elektoral, maka memang sudah saatnya orang-orang yang punya akal sehat membuat garis demarkasi itu. Nah, bagi Pak Mahfud yang dilakukan garis demarkasinya adalah dengan menyatakan mundur dari kabinetnya Pak Jokowi. Pesan ini saya berharap sih bisa bisa ditangkap secara luas gitu, bahwa ini memang soal membuat garis batas antara kegilaan politik yang dilakukan Pak Jokowi dengan urusan-urusan yang memang sifatnya harusnya dilakukan secara kenegaraan dalam hal mengelola negara. Gitu. Tapi